Kita tuh punya misi, saya dengan partner saya, karena saya nggak sendiri ya, gitu. Kita punya misi tuh untuk mendekatkan keluarga, untuk menghangatkan keluarga melalui camilan tradisional Indonesia ini, gitu. Inspirasi Kardus sendiri adalah sebuah segmen di mana bincang-bincang bersama para entrepreneur, dan hari ini kita bersama dengan Ibu Furi dan kita sambut langsung. Mari Ibu. Halo, selamat siang Mas Audi. Brand Kata Oma nih brand apa sih ini Bu? Sebenarnya namanya catchy banget ya, Kata Oma ya. Thank you. Kata Oma itu sebenarnya brand camilan tradisional Indonesia. Cemilan ya? Camilan, iya. Mungkin sudah lihat, ini kebetulan ada di depan juga ya. Saat ini produknya masih telur gabus saja. Yang membedakan Kata Oma dengan yang lain, camilan ini yaitu asli atau otentik Indonesia banget. Ya. Semua bahan-bahannya alami, pastinya rasanya enak banget gitu. Sejarah berdirinya brand ini nih kayak gimana? Kalau boleh diceritain sedikit. Pasti, oke. Nah, awalnya tuh kita sebenarnya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk punya brand apapun gitu. Sebenarnya dimulai dari seorang oma, yaitu mama saya kebetulan. Beliau ini sangat concern untuk asupan camilan anak-anaknya dan cucu-cucunya itu harus bersih, harus higienis, harus alami, harus enak kayak gitu-gitu gitu. Jadi beliau ini selalu bikinin semuanya itu sendiri. Bahan-bahannya ya kan yang terbaik lah ya. Namanya juga rumah sendiri, yang nggak ada pengawet, nggak pakai micin, nggak apa gitu. Nah kemudian singkat katanya kita ini suka bawa camilan si mama tersebut gitu kan ke kantor, kerabat minta lah, apalah gitu. Terus mereka tuh sangat suka, sangat gemar ya, nagih gitu, dan mereka pingin beli gitu. Meskipun awalnya kita bilang nggak dijual karena semua kan bikin sendiri nih, si mami kan bener-bener bikin sendiri. Akhirnya karena banyak yang minta, saya jadi iseng-iseng, saya pikir mungkin jangan-jangan ada peluang bisnis nih. Jadi iseng ya, kita bangun brand waktu itu sangat-sangat home industry, namanya tuh masih cocok, pakai tabung Mika 300 gram gitu kan, cuman pakai stiker brand doang. Ada, tapi pakainya namanya cocok gitu ya, cocok banget rasanya gitu. Ini cuman iseng-iseng asal-asalan gitu, seru-seruan aja gitu kan. Saya sama kakak saya udah bikin aja lah merek ini apa gitu, bener-bener nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu banyak konsep. Nah kemudian ini kok makin hits ya kan, makin hits, saya makin lihat tuh ini mama saya makin capek karena awalnya cuma 3 orang kan. Jadi mungkin si mama, terus ada ART, sama terakhir pas pesanan sudah makin banyak kita minta panggil tante bantuin. Ini orang-orang yang sudah mulai manula ini semakin capek karena itu satu-satu ya mas ya, gitu dibikin tuh satu-satu. Jadi saya mulai berpikir, wah ini kayaknya nggak bisa nih gini caranya gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah ada bisnis, yang sudah di FMCG, dia bilang oh ya udahlah kita seriusin aja yuk gitu kan, supaya skalanya tuh bisa lebih besar. Baru akhirnya lahirlah Kata Oma. Brandnya kita mulai dengan nama Kata Oma. Kata Oma berarti dari cocok. Iya, menjadi Kata Oma. Berarti pada saat waktu membangun itu berarti Ibu Furi sendiri waktu itu kerja juga di. Iya. Saya belum full time, jadi saya masih kerja di bank ya waktu itu ya, di banking. Terus ketika saya lihat ada potensi ini, saya mulai, kebetulan saya ada bisnis yang lain juga, coaching kan. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya sekalian coba bangun bisnis saya sendiri, namanya Dream Center Coaching ini. Kemudian saya pikir ya kali ini bisa digarap juga nih gitu. Jadi saya sudah mulai pindah nih dari yang tadinya employee, kemudian menjadi self-employed sambil merintis si Kata Oma ini. Nah akhirnya Kata Oma ini lumayan take off ya. Jadi sekarang saya sudah mulai mundur di Dream Center karena sudah ada managing partner yang aktif di sana, dan saya sekarang full time-nya di Kata Oma malahan. Jadi fokusnya di Kata Oma. Iya. Kendala apa aja sih Bu dalam membangun brand si Kata Oma ini sendiri? Kalau buat saya sih ini sebenarnya bukan kendala, tapi lebih challenge ya mas ya gitu. Karena di Kata Oma ini kan kita tuh punya misi juga gitu. Jadi apa yang waktu itu saya rasakan di rumah ya,
melalui camilan si mami tersebut gitu ya, kita tuh sangat dekat satu sama lain sambil makan sambil ngobrol gitu kan ya. Jadi kehangatan keluarga ini melalui resep yang begitu otentik, resep warisan ini yang saya pribadi bawa sebagai misi untuk tetap dilestarikan melalui kata oma sekalipun. Jadi itu kayak moral of the story-nya tuh saya perlu bawa gitu. Jadi kita tuh punya misi, saya dengan partner saya, karena saya nggak sendiri ya gitu. Kita punya misi tuh untuk mendekatkan keluarga, untuk menghangatkan keluarga melalui camilan tradisional Indonesia ini gitu. Nah, kalau bicara seperti itu, kita mulai lihat pinginnya tuh 3 generasi yang kita balikan kembali nih, yang kita dekatkan kembali, karena kan dari si oma ya, betul, si oma, betul. si mama dan si generasi milenial gitu. Iya, Biasanya iya, kalau iya, 2 biasa, 3 baru luar biasa. Jadi makanya saya bilang ini sangat challenging gitu. Ini makanan udah tradisional. Tradisional kan? Udah lama, tapi malah jadinya punah kan gitu. Tapi iya. ketika orang melihat, sebenarnya orang, oh iya ya dulu nih ada gitu kan. Jadi kayak ini kan waktu itu gue makan si nenek nih yang bikin, si oma nih yang bikin gitu kan. Mereka ingat sama omanya gitu. Jadi harapannya adalah ketika makan bernostalgia, lalu si oma apa kabar? Kapan terakhir kontak si oma gitu kan. Iya, jadi kayak ya supaya mengingatkan orang, menjalin silaturahmi kembali lah. Itu misinya. Makanya challenge-nya tadi itu adalah bagaimana brand ini relevan untuk 3 generasi. Itu benar-benar tantangan ya untuk si oma selaku yang membuat camilan tersebut biasanya ya, si pemilik resep yang mewarisi, kemudian ke si mama yang biasanya dia masih inget dulu gitu kan, oh ya dulu makan lagi masa kecil tapi sekarang kemana ya, atau kalau ada pun kok nggak enak ya gitu, udah nggak mau seperti itu. Dan si milenial yang makanan apa nih gitu. Itu challenge-nya jadi banyak ya. Iya, tapi kita ada fokusnya pasti. Iya. Seperti itu challenge-nya. Cukup berat ya nih. Lumayan, tapi seru, menantang. Nah, itu kan ada misi-misi, ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, untuk menggapai segmen ini strategi apa Bu yang? Oke, nah kalau untuk segmen itu dari 3 segmen tersebut kita pilih fokus kita yang sekarang yang utama itu adalah di generasi kedua, yaitu si mama. Si mamanya. Iya, mamanya. Kita harus pilih dong Mas. Susah nih kalau misalnya kayak kita peluru nggak banyak, kita harus bidik satu dulu. Mana dulu nih, kita bidik si mama dulu gitu. Ini pun kita lihat dari saat kita itu sering mengadakan basar dulu sebelum COVID. Jadi salah satu strategi pemasaran kita yaitu basar. Nah biasanya kalau misalnya keluarga lagi lewat stand kita nih, booth kita, nah yang berhenti duluan itu biasanya si oma. Karena dia apaan nih gitu kan. Terus si mama, oh iya ya ini dulu cobain kan, oh iya dulu nih sering ada nih. Nah jadi di situ kita lihat, oh oke, ternyata flow-nya itu adalah dari si oma yang endorse gitu ya, kemudian si mama tersebut yang ingat, kemudian dia yang beli bawa pulang ke rumah ya kan, kemudian dia bagikan ke si oma dan si anak sehingga semuanya kenal kembali. Jadi strateginya kenapa kita bidik segmennya itu adalah segmen generasi kedua, yaitu segmen para ibu. Tengah, ya? Iya, karena dia leverage-nya ke atas dan ke bawah nih Mas. Gitu. Benar. Kemarin kan baru-baru ini ada COVID-19 itu. Nah itu berarti gimana itu menyikapi kondisi yang seperti itu? Iya. Waktu pas awal pasti semua juga kan kaget ya gitu ya, karena kan tidak ada yang udah siap nih untuk COVID nih, gitu. Tidak ada sama sekali gitu. Kita semua tadinya tuh sangat offline base ya pemasaran kita, karena kita basar sini basar sana gitu. Itu untuk meningkatkan brand awareness kita juga, dan kita memang mendapatkan brand awareness yang bagus, penetrasi yang bagus, distribusi kita juga kita maksimalkan lewat supermarket. Kita sudah ada di hampir seluruh supermarket sekarang, sudah ada. Tapi kan orang nggak keluar rumah sekarang, ya kan, waktu pas COVID. Habitnya udah beda. Udah sama sekali ya kan, orang hashtagnya udah di rumah saja, gimana tuh? Nggak ada kan di supermarket saja, nggak boleh, ya kan? Jadi kita ganti semua tuh going digital jadinya, gitu. Jadi kita sangat heavy untuk penggunaan digital channel, yang namanya Instagram dan Facebooknya Kata Oma itu sangat sangat heavy ya, gitu. Mulai dari kita pakai digital ads untuk Instagram dan Facebook, dan juga di
di kanal tersebut kita lakukan banyak activation gitu. Kalau misalnya dulu biasanya kebiasaan kita nongkrong setiap hari Jumat ya, thank God it's Friday gitu ya kan gitu. Udah capek nih kan semingguan gitu kantor gitu, kita kongko gitu, tapi kan setelah COVID nggak bisa. Kita ganti konsep TGIF ini menjadi Thank Grandma It's Friday. Kemudian kita adakan event IG Live gitu. IG Live kita angkat tuh, ada yang topik yang menarik untuk ibu-ibu apa, mulai dari perencanaan keuangan, masak camilan gitu ya, yoga bareng, sampai nyanyi-nyanyian aja gitu. Jadi konsep TGIF itu masih ada. Jadi activationnya semua lewat digital channel kita gitu. Iya, terus ada juga pastinya pesan-pesan ya untuk penjaga keluarga. Kita panggil konsumen kita ini pastinya seorang ibu, atau ini semuanya kita pasti penjaga keluarga. Apa sih maksudnya penjaga keluarga gitu ya? Kita tuh di rumah harus ada yang sangat concern terhadap kesehatan satu sama lain ya kan. Kalau misalnya kita sudah berkeluarga, seorang ibu pasti anak dan suami itu semua isi di rumah pasti udah menjadi perhatiannya dia kan, makannya, gizinya, kesehatannya. Tapi untuk orang yang belum berkeluarga sekalipun tetap ada orang tua yang harus dijaga kan gitu kan. Jadi penjaga keluarga ini kita bekali melalui Instagram dan Facebook kita, mulai dari cara menjaga kesehatan, cara membuat makanan yang bergizi, sampai cara nemani anak online learning seperti itu. Itu yang benar-benar syarat pesan-pesan, yang nggak jualan doang gitu. Tentunya yang jualan juga ada gitu. Kita bahkan eksklusif launch untuk varian yang baru, rasa otentik Indonesia ya, yang balado sama telur asin, itu juga kita launch di Shopee dan juga Tokopedia gitu. Eksklusif sangat luar biasa ininya demand-nya gitu. Kita sampai kehabisan kardus terus, untuknya pihak dari kardus gerak cepet nih gitu. Jadi wah gitu, seru banget eksklusif launch-nya. Jadi semuanya kita pindah jadi channelnya ke digital sekarang setelah COVID, Mas. Iya, sekarang udah berubah semua berarti strateginya. Iya, banget. Iya. Kenapa lebih memilih berusaha sendiri dibandingin jadi pegawai? Sebenarnya saya sendiri nggak pernah bermimpi sama sekali untuk jadi entrepreneur loh, gitu loh. Cuman semuanya tuh kayak mengalir saja ya buat saya. Saya itu orangnya bisa dibilang penasaran dan juga bosenan. Jadi jadi saya sudah kerja pun juga saya pindah industri, yang tadinya konsultan, kemudian di perusahaan, kemudian saya pikir meniti karir sudah kebayang sampai mana, karena waktu itu lumayan sudah senior lah posisinya. Kemudian ada kesempatan untuk punya bisnis sendiri yang coaching center tersebut, Dream Center ya. Jadi saya jajaki iseng-iseng, tapi selalu dua-dua gitu, Mas. Jadi waktu saya masih kerja, saya sudah mulai kasih coaching ke orang-orang di non-working hours tentunya. Karena ya. Itu passion. Iya. Keluar dengan sendiri alami. Iya. Ya. Ini pun juga lucu profesi saya itu karena kebanyakan orang curhat ke saya. Jadi saya mulai berpikir gimana caranya ini bisa monetize. Jadi kemudian saya belajar untuk coaching, untuk counseling. Akhirnya alami sekarang di dalam situ iya, juga akhirnya muncul, sekarang ya? iya, saya klien-klien saya itu ya startup gitu. Itu klien kami di Dream Center gitu. Nah, kemudian ada ini kan iseng-iseng loh, kok ini berkembang gitu kan. Ya udah jajaki, loh makin berkembang gitu, harus pilih kan, kita fokus kan. Jadi ya sudah, ini nggak saya tinggal, saya cari managing partner yang bisa fokus gitu kan. Saya sekarang perdalam di sini. Begitu mengalir aja sih, Mas. Iya, menarik ya. Oke. Ini kata Oma sendiri nih ada berapa varian sih? Sekarang sudah ada 4. Jadi kita mulai 2 yaitu dengan gula aren, itu yang originalnya kita gula aren. Kemudian keju cheddar gitu di tahun 2018 akhir baru kita juga, makanya kan beda-beda tipis kan gitu. Iya. Lalu 2019 17 Agustus kita launch rasa otentik Indonesia. Inspirasinya benar-benar dari kota di Indonesia, yaitu dari Padang untuk baladonya. Kemudian dari telur asinnya ini kita inspirasinya dari Brebes kayak gitu. Iya, karena Kata Oma itu sangat-sangat bangga buatan Indonesia ya. Jadi kita tuh kepingin orang-orang itu tetap tahu ya camilan Indonesia tuh apa aja gitu, dan nggak ketinggalan zaman, nggak kalah enak, nggak kalah keren gitu ya. Jadi kita ke pedalaman, ada apa lagi nih yang keren nih, ada apa lagi nih yang bagus nih, kemudian kita develop seperti itu. Oke. Kalau Itu bagian dari research-nya yes, berarti ya? dari R&D tim kita.
Iya. Keren Iya. keren Dan banget. kepinginnya sih pastinya kita bisa ekspor keluar ya. Sebenarnya sekarang sudah mulai ekspor keluar sih Sekarang Mas. udah kebuka di sana? Sudah, skalanya tapi masih kecil. Tapi karena demand-nya ini saya rasa dari lokalnya itu juga bagus ya. Jadi kadang tuh suka ada yang walk in gitu ke sini, tiba-tiba gitu bule itu datang kayak dia pengen bawa kata Oma tuh ke Romania, ke Eropa. Lalu tiba-tiba ada yang telepon, saya mau bawa ke Australia. Kita nggak buka market sama sekali gitu. Jadi dari lokal sini mereka cobain, mereka punya teman di sana, mereka kayak kita bawa ke sana ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi saya rasa produk-produk kita juga nggak kalah kok produk Indonesia. Kebetulan kita juga dapat endorsement dari Wonderful Indonesia kan, gitu. Jadi ya bisa lah ini untuk dibawa mewakili Indonesia, itu harapan kami ya. Biar bangga juga, biar orang-orang luar tahu kalau Indonesia is wonderful. Keren Iya, ini iya. salah satu cemilan yang menarik ini Iya. ya. Untuk sekarang terima kasih sekali Ibu Terima kasih, Furi Mas ya Mas untuk Audi. bincang-bincangnya yang singkat ini Iya. dan ilmu yang diberikan juga kepada teman-teman di sana, di luar sana. Terima kasih untuk tetap menonton kita dan jangan lupa kalau misalkan bergabung untuk Kata Oma. Bisa, kita juga ada reseller bahkan. Oh, ada reseller reseller. kita sudah Membuka 500 kurang lebih Oh. seluruh Indonesia. Wow, Itu baik yang sekali. membuat kita berkembang, salah satunya reseller sebenarnya. Oh, oke. Peluangnya banyak Mas. Ya. Nanti boleh langsung ke IG-nya Kata Oma, mungkin bisa ke sana juga. Dan terima kasih. Terima kasih banyak Mas Audi.